harum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saat tiba Tuhan, kami akan kembali bersekutu dengan firman-Mu saat pagi hari ini. Mari berbicara kepada kami semua. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan, untuk ya Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik kami semua. Terima kasih. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang sudah tanggal 12 bulan 12 ya. Jadi kita bersyukur buat apa yang Tuhan terus lakukan, kerjakan bagi setiap kehidupan kita, setiap langkah kita sampai pada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan baca, lihat, pelajari. Sekarang kita akan masuk di Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Beberapa kali kita sudah lihat di pasal yang ke-6. Sekarang kita akan lihat pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, oke. Saya bacakan lagi bagi kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Jadi Tuhan berbicara secara langsung, dikatakan begitu ya, kepada Nuh. Apakah ini melalui penglihatan mungkin, atau juga secara langsung berbicara kepada dia, ya? Setelah Nuh selesai mendirikan batra, ya. Tapi menariknya kita perhatikan pasal yang ke-6 ayat yang Pasal 6 ayat yang ke-13 dari kitab Kejadian. Berfirman, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, ya, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, kita perhatikan. Jadi, Nuh waktu itu mendapat firman dari Tuhan pada waktu dia berumur 500 tahun. Tuhan berbicara kepada dia dan memberikan sebuah visi, memberikan sebuah firman Tuhan, ya, kepada dia apa yang harus dilakukan, apa yang akan dikerjakan, yaitu pekerjaan mendirikan batra. Sebentar ya, saya matikan dulu. Ya, dirikan batra. Umur berapa Nuh pada hari itu? Umur 500 tahun. Dia dapat firman Tuhan, dia dapat isi hati Tuhan, dia dapat sebuah tentang mendirikan batra. Nah, kalau kita perhatikan sesudah itu kata firman Tuhan, Nuh lalu mulai mengerjakan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, sekarang kita akan coba lihat tanya. Saya ke minggu lalu saya sudah sampaikan berapa tahun lamanya Nuh mendirikan batra. 100, kurang lebih 100 tahun. Lalu Tuhan berfirman lagi itu pada waktu umur Nuh berapa? Di pasal yang ke-7 ayat 1, pada waktu umur Nuh 600 tahun. Ya, jadi umur 500 Nuh mendapat firman Tuhan, Nuh, aku punya visi yang besar bagimu, aku punya planning yang besar bagimu. Apa itu? Karena engkau beroleh kasih karunia di mataku, dirikan batra, ya, menjadi perahu keselamatan untuk memberikan kehidupan. Nah, sesudah itu kata firman Tuhan, Nuh melakukan semuanya seperti yang diperintahkan Tuhan. Ternyata waktu dia membangun batra tersebut, kalau kita perhatikan, saudara, kita perhatikan, nanti Tuhan berfirman lagi waktu umur Nuh itu umur 600 tahun. Jadi saya bisa katakan apa? Kurang lebih selama 100 tahun, habis 100 tahun, ya, Nuh, Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada Nuh. Ya, jadi waktu Nuh dirikan batra ini, Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada dia. Tetapi kenapa akhirnya orang ini bisa kuat? Orang ini bisa tetap on the track gitu. Ya. Loh, Tuhan, ya seperti saya katakan seperti ini. Tuhan kok sepertinya berdiam diri nih. Ya.
tidak nampak kepada Nuh, tidak berbicara. Ya, seolah-olah seperti cuekin dia gitu. Cuekin si Nuhnya, padahal Tuhan kasih firman kepada dia, irikan batra. Tapi Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak berbicara kepada dia. Nanti umur 600 tahun lagi baru berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Ini iman yang luar biasa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, terkadang mungkin juga kita dalam perjalanan kamu, kita semua ini memperoleh isi hati Tuhan, firman Tuhan, tetapi berjalan terkadang dalam perjalanan ini kok sepertinya Tuhan kok ini semuanya rasanya kok seperti ini yang saya jumpai pada hari ini. Ya, kok Tuhan tidak mencuekin saya gitu. Tuhan tidak berbicara dan meneguhkan kepada saya. Apakah betul saya pada hari ini sudah betul-betul di jalan yang engkau mau, di ini yang engkau mau? Ya. Di jalan yang engkau mau pada hari ini. Tuhan, ini saya lagi susah payah membangun batra. Betul tidak ini sudah seperti ini gitu loh. Ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi sekalipun Tuhan mencuekin dia, tidak berbicara kepada dia, saya katakan seperti itu, tetapi orang ini, Nuh ini punya iman yang kuat kepada Tuhan gitu loh. Kuatnya seperti apa? Tuhan, aku percaya Engkau tidak tinggalkan saya. Aku percaya bahwa saya sedang di jalan kebenaran pada hari ini. Benar dikasih Tuhan, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, terkadang ada beberapa masa lamanya, waktu lamanya, Tuhan sepertinya itu berdiam diri kepada kita. Tuhan, saya sudah setengah mati seperti ini, kok rasanya belum ada jawaban, belum ada pertolongan, belum ada jalan keluar. Tuhan, betul tidak saya sekarang ini dalam jalan yang benar yang saya jalani, pekerjaan yang saya lakukan ini, usaha yang saya jalankan ini, betul tidak seperti itu gitu. Ya, kok Tuhan tidak berbicara gitu. Nah, pada zaman itu, pada zaman Nuh, kalau kita tahu firman Tuhan secara tertulis belum ada. Jadi siapa yang meneguhkan dia? Kalau kita pada hari ini, saudara kasih Tuhan, setiap hari Minggu kita datang ibadah. Mungkin kalau ada yang rasanya sudah mulai goyah, ada yang mulai ini, ada nasihat firman Tuhan datang gitu. Ingatkan lagi kepada kita, beritahu kepada kita. Bukan juga ada pembacaan firman Tuhan, ada renungan yang saudara dan saya bisa pelajari gitu. Lu pada zaman Nuh itu seperti apa? Belum ada firman Tuhan secara tertulis, ya, yang ada kepada dia. Tetapi kalau kita perhatikan, inilah luar biasanya. Sekalipun Tuhan mencuekin, tidak berbicara kepada dia, tetapi kata firman Tuhan yang kita baca, tetapi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya apa? Artinya apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Nuh tetap percaya yang kuat, yang sungguh kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan memang berdiam diri. Tuhan belum mendengar, Tuhan belum menjawab, tapi aku percaya Tuhan menjawab. Ya, aku percaya aku sedang di jalan kebenaran pada hari ini. Nah, kalau kita baca juga nanti kita perhatikan di dalam Injil Matius, suatu ketika ada ibu yang anaknya kerasukan dan sangat menderita. Ya, dia mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak. Ya, Guru, kasihani saya, tolong saya, anakku kerasukan dan sangat menderita. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus sama sekali tidak peduli dengan ibu tersebut. Di jalan dia cuekin. Ya, cuekinnya Yesus tidak peduli bukan berarti Yesus tidak punya hati sama sekali, tidak. Tetapi ingin melihat orang ini imannya seperti apa. Ya, apakah ketika dalam tanda kutip dibuat seperti itu, Tuhan sengaja ya tidak memperhatikan, sengaja mencuekin dia? Apakah orang ini berhenti kepada titik itu, atau dia terus maju gitu? Ya, seseorang dikasih oleh Tuhan, tapi apa yang kita perhatikan? Ibu itu kata firman Tuhan, dia terus, Guru, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, anakku kerasukan dan sangat menderita. Murid-murid, dikatakan oleh firman Tuhan, murid-murid datang, suruhlah orang ini pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi terus saja, seolah-olah dia mengatakan, aku tahu Tuhan, engkau hatimu itu hati yang penuh belas kasihan. Ya. Lihatlah keadaanku pada hari ini. Lihatlah kondisi yang ku alami pada hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya juga Tuhan sedang mengamati juga seperti itu pada hari ini setiap kehidupan kita. Mungkin saya dan saudara sedang susah payah gitu loh.
mengarungi kehidupan kita pada hari ini, menjalani apa yang harus kita jalani pada hari ini. Ya, tetapi Tuhan sepertinya seolah-olah mungkin belum mempedulikan, mencuekin kita. Kok belum ada jawaban, belum ada pertolongan. Tetapi apa yang Tuhan ingin lihat kepada kita? Di manakah iman kita? Di mana misalnya setiap kehidupan kita, apakah saya dan saudara ini terus gitu loh. Aku tahu hatimu Tuhan. Aku tahu saya. Dan itu yang dilakukan oleh ibu itu. Ya, yang ibu itu lakukan apa? Bahkan Yesus mengatakan bahwa tidak patut menyediakan roti yang harusnya buat anak-anak ini dikasih. Itu katakan, benar Tuhan. Anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, saudara, kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Hai ibu, besarlah imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga kata firman Tuhan, anaknya menjadi sembuh. Nah, ini saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat yang Nuh lakukan adalah waktu dia mendapat sebuah visi yang besar, isi hati Tuhan, dan ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, nanti Tuhan berfirman lagi kepada dia itu waktu semuanya sudah selesai. Umur berapa? 600 tahun. Jadi kurang lebih ada sebuah perjalanan hidup yang panjang yang harus dilewati. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan taat mempersiapkan Batra. Membangun Batra itu. Selama berapa? 100 tahun kurang lebih. Dia membangun Batra itu. Mempersiapkan untuk menjadi Batra keselamatan. Pada titik awal, umur 500 tahun, Tuhan menyatakan isi hatinya. Firman-Nya kepada dia, memberikan sebuah peneguhan kepada dia. Nuh, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ini yang harus kau lakukan. Ini yang harus kau kerjakan. Pekerjaan mendirikan Batra. Lalu Nuh tangkap isi hati Tuhan. Nuh tangkap visi Tuhan. Nuh tangkap sekarang apa yang Tuhan berikan kepada dia di dalam tangannya. Yaitu apa? Untuk menjadi seorang penyelamat pada hari itu. Ya, lalu apa-apa yang harus dilakukan? Nuh harus membuat Batra itu dengan ukuran sekian hasta. Sekian hasta lebar dan tingginya. Semua. Lalu kayu-kayunya juga seperti yang Tuhan berikan. Beritahukan kepada dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia menangkap isi hati Tuhan, dan dalam perjalanan untuk mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara katakan, saya dapat katakan bahwa kurang lebih selama hampir 100 tahun, Nuh sepertinya itu dicuekin oleh Tuhan. Tuhan tidak berbicara lagi dan mengatakan, sesungguhnya engkau sedang di dalam kebenaran pada hari ini. Nah, ini yang saya katakan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, siapa yang memberikan kekuatan kepada Nuh sehingga dia bisa tetap bertahan, mempertahankan, membangun Batra tersebut. Nah itulah, ya, ada orang-orang terdekat yang berikan kekuatan kepada dia. Ada ayahnya yang bernama Lamek. Ada juga opanya yang bernama Metusala. Ada komunitas, ya, ada orang-orang percaya, ada orang-orang beriman, seiman lagi yang memberikan kekuatan, dorongan, motivasi kepada dia. Ya, kasih kekuatan kepada Nuh sehingga Nuh tetap beroleh kekuatan daripada Tuhan. Nuh, sesungguhnya sekarang engkau sedang membangun apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau ini yang sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepadamu, pegang teguh apa yang ada padamu dan lakukan saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kepada setiap kehidupan kita, sangat penting setiap kehidupan saya dan saudara, Alkitab katakan, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Supaya apa? Kita beroleh kekuatan, dorongan gitu. Ya, nasihat dari saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Doa dari rekan-rekan kita. Doa dari setiap saudara-saudara seiman kita. Ya, dari hamba-hamba Tuhan, dari rekan-rekan kita, mendorong kita, ya, memampukan saudara untuk tetap apa? Oh ya, sekarang ini yang Tuhan taruh kepada saya, maka ini yang saya jalankan. Ya, mari kita lihat contoh lagi. Mari kita baca di Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea,
pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus dari timur itu kurang lebih, kalau menurut catatan Alkitab, itu negeri Babel di Irak pada hari ini. Ya, dari datangnya jauh dari timur. Karena ketika kita pelajari, kita tahu suatu masa, suatu ketika ada seorang yang bijaksana yang Tuhan taruh di Babel. Kepala para bijaksana. Siapa itu? Daniel. Yang kemungkinan besar dia kepala bijaksana ini, dia yang bercerita tentang akan datang bintang yang gilang gemilang. Itulah Mesias, juru selamat. Karena dia menjadi kepala orang berilmu di sini. Dan apa yang diajarkan itu sekarang dipelajari oleh orang-orang Majus, orang-orang ahli perbintangan, orang-orang bijaksana. Ya, dan ketika saudara dikasih oleh Tuhan, muncul bintang. Lalu mereka mulai pelajari. Mereka mulai lihat, ini ada satu bintang yang lain daripada yang lain. Munculnya itu di mana? Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tahu dengan persis, oh munculnya itu, ini ada di Yerusalem. Kami telah melihat bintangnya di timur. Saya bisa katakan begini, ya. Jadi bintang itu muncul di tempat mereka, di timur, di mana? Di Babel atau di Irak pada hari ini. Dan berdasarkan petunjuk tersebut sekarang mereka menuju ke Yerusalem. Waktu mereka melihat bintangnya, lalu mereka menuju ke Yerusalem. Nah, terus mereka mulai berjalan. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, nah mari kita baca sekarang pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Pasal kedua, ayat 9 sampai 10, tetap Injil Matius. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, kata firman Tuhan, penulis Injil Matius, bintang, ya, lihatlah kata firman Tuhan, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Yang mereka lihat di timur sekarang nongol, muncul di mana? Itu mendahului mereka, ya, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi bintang yang mereka lihat di timur, sekarang waktu sampai di Yerusalem, bintang itu muncul lagi. Muncul, kata Bimonton, munculnya di mana? Di tempat di mana anak itu berada. Yesus pada hari itu bukan bayi lagi. Yesus pada hari itu umur berapa? Kurang lebih 2 tahun. Jadi waktu raja itu lahir, Yesus itu lahir, bintang itu muncul. Ya, jadi usia Yesus, ya kita katakan 0. Dan berjalannya mereka itu, saudara dikasih Tuhan, bintang itu tidak muncul. Petunjuk itu tidak muncul. Ya. Petunjuk tentang bintang itu tidak muncul. Mereka berjalan berapa lama sampai menuju ke Yerusalem? Kalau kita hitung dari perjalanan ini, kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun mereka berjalan. Bintang tersebut muncul di negeri mereka. Waktu berjalan, bintang tersebut tidak muncul. Selama 2 tahun, petunjuk itu yang diberikan kepada dia, tetapi mereka tangkap bahwa ada raja yang lain, ada Mesias yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang Tuhan kasih kita petunjuk seperti itu, kasih visi seperti itu, dan saudara mulai tangkap. Memang dalam perjalanan terkadang sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita, atau sepertinya nih kita dibiarkan untuk berjalan dengan iman. Tetapi apa saudara? Waktu saudara melangkah, nanti begitu mau sampai di tujuan, tuh lihat, bintang itu muncul lagi. Saudara kasih lihat, apa dikatakan apa? Selama 2 tahun mereka berjalan, bintang tersebut tidak muncul. Hanya muncul pertama kali di tempat mereka, di negeri Kasim, di Babel. Lalu mereka mengambil satu keputusan keyakinan, Mesias sudah lahir. Mesias yang diajarkan kepada kita, yang diberitahukan kepada kita, juru selamat dunia, penebus, itu sudah lahir. Dan oleh karena itu, mari kita menuju ke tempat di mana Mesias tersebut berada. Kita mau membawa persembahan. Hanya berdasarkan petunjuk sekali itu muncul. Lalu apa saudara dikasih oleh Tuhan? Sekarang mereka mengambil sebuah keputusan untuk mulai berjalan. Kami mau berjumpa dengan Mesias. Kami mau berjumpa dengan sang bintang
kami berjumpa dengan raja segala raja. Lalu mereka mulai persiapkan semua perjalanan selama 2 tahun. Ini perjalanan 2 tahun ini bukan perjalanan yang mudah. Nah, ini rombongan pasti. Kalau kita lihat terkadang mungkin orang bilang cuma tiga orang. Tapi sesungguhnya ini rombongan ini pasti rombongannya banyak. Karena seluruh Yerusalem heboh. Kalau misalnya cuma 3 orang saja, ya mungkin tidak heboh sampai heboh gitu. Herodes dan seluruh istana itu heboh. Jadi 3 orang. Jadi kalau rombongan banyak, saudara kita akan berkata ini, korban apa yang mereka korbankan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bintang yang mereka lihat di timur itu nggak muncul lagi. Hanya munculnya sekali. Ya, korban seperti apa mereka korbankan? Pasti korban apa? Waktu. Nah, tidak tahu mungkin karena mereka kata, aduh, kayaknya kita sia-sia sudah cari ini nggak, bintang itu nggak muncul lagi. Betul tidak ini kita sampai di tujuan tidak gitu? Betul tidak gitu? Betul tidak ini kita lagi bahwa ini sia-sia perjalanan kita? Lalu ngapain kita bisa buang-buang waktu untuk berjumpa dengan dia? Terus apa lagi? Korban apa lagi? Harus menghadapi yang namanya misalnya apa? Bahaya padang gurun, perompak-perompak, bahaya apa lagi? Berbagai macam situasi yang ada di padang gurun. Terus apa lagi? Secara finansial, ekonomi, pasti persediaan logistik mereka sudah akan mulai apa? Berkurang. Tidak tahu makanan kita bisa bertahan bisa berapa lama. Dan petunjuk ini tidak muncul, hanya muncul sekali. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi apa yang kita lihat firman Tuhan katakan? Kalau orang maju tidak pernah datang ke timur, maka mungkin ceritanya tidak akan pernah. Makanya kalau kita lihat firman Tuhan, coba kita akan coba lihat bagaimana pengorbanan yang mereka lakukan untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Pengorbanan itu hanya muncul 1 kali di tempat mereka, lalu sesudah itu apa? Mereka mulai berjalan. Dicuekin. Petunjuk itu tidak muncul. Ini tidak datang. Loh, siapa yang sekarang kasih tahu mereka lagi di sana? Tetap kuat, tetap percaya. Kita lagi ada di jalan kebenaran ini. Kita lagi ini gitu. Saya katakan syukur kepada saudara saya pada hari ini. Kita bersyukur misalnya dalam komunitas ada selalu yang mendoakan, yang mengingatkan kita. Ya, mungkin ada berita-berita ini datang, ada yang sampai kepada kita. Manakala misalnya dalam beban, dalam pergumulan, ada saja mendoakan kita. Ada yang beri tolong kepada kita gitu. Ya, ada mungkin juga telepon yang masuk kepada kita. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, saya merasa juga pada waktu kita baru mulai membangun pekerjaan Tuhan ya gitu. Rasanya itu berat sekali gitu di sana. Terus saudara saya merasa apa? Merasa semuanya ini. Terus saudara kasih Tuhan, saya boleh berkata, tiba-tiba saudara orang tua telepon dari Toraja telepon, tanya, jadi kuat lagi, luar biasa, ya. Terus ada banyak kali seperti itu, ya. Tapi ini bagaimana dengan mereka pada hari itu? Gak ada telepon, teleponnya dari siapa? Daniel sudah nggak ada. Telepon dari siapa? Bayi Yesus belum ada telepon. Jadi siapa kesal mereka? Yang kasih tahu bilang tetap dia on the track gitu. Nah itu keyakinan yang kuat, iman yang teguh gitu. Nah itu yang luar biasa. Ini yang harus dimiliki oleh setiap kehidupan kita pada hari ini. Waktu kita sedang menjalani kehidupan saudara, ya mungkin kita katakan Tuhan, logistik kita, persediaan kita semua itu ada rasanya nih berat banget hidup pada hari. Ya. Terus apa lagi Tuhan? Betul tidak ini yang Tuhan beri kepada saya yang saya jalani pendidikan ini, pekerjaan ini, betul tidak saya mesti jalan pada hari ini? Tuhan rasanya ini seperti apa nih pada hari ini? Lalu Tuhan ini kok juga nggak ada tanda-tanda sepertinya Tuhan berbicara secara ini kepada kita. Ini orang Majus ini luar biasa kita tahu. 2 tahun lamanya. Jadi petunjuk itu hanya muncul. Tetapi petunjuk itu mereka tangkap. Dengan kuat. Visi Tuhan disampaikan kepada mereka. Demikian juga setiap kehidupan kita. Terkadang Tuhan memberikan petunjuk kepada saudara. Ini yang harus saya pegang. Ini yang harus saya lakukan. Dan sesudah itu tekuni jalani. Tuh. Kalau itu sebuah keyakinan yang sudah taruh. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada penelitian. Berdasarkan kepada apa yang sudah diberitahukan kepada mereka. Orang Majus ini. Dan juga yang kita lihat kepada Nuh. Berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada dia. Jauh ke depan, 100 tahun lagi akan datang banjir. Dan karena itu apa? Nuh kamu sisi. Dirikan sekarang bahteramu yang besar. Pada umur 500 tahun, Tuhan kasih tahu kepada dia tentang seperti itu, bahtera. Nanti dalam perjalanan membangun itu,
Tuhan berfirman lagi secara langsung itu waktu apa? Waktu sudah jadi. Itu luar biasa. Jadi artinya dalam perjalanan itu, Tuhan secara langsung yang datang kepada dia di umur 500 itu saya bisa katakan, Tuhan tidak muncul dalam secara langsung seperti itu. Tuhan munculnya melalui siapa? Nah itu orang-orang yang ada di dekat dia itu. Siapa itu? Orang tuanya Lamek. Siapa itu? Ada siapa? Ada Metusela. Yang ingatkan, yang kasih tahu. Saudara kasih tahu Tuhan. Tuhan sekarang muncul kepada kita dalam bentuk apa? Tidak akan datang dalam bentuk misalnya malaikat yang terbang. Tapi datang dalam apa? Ada saudara-saudara seiman yang kasih tahu kepada kita. Ada orang-orang terdekat yang kasih tahu kepada kita. Tetap kuat, tetap jalani kehidupan. Memang mungkin Tuhan tidak datang secara langsung kepada kita berbicara secara langsung. Tetapi ya, melalui orang-orang yang dikasih firman Tuhan, doakan saudara. Dukung kita. Tetap kuat menjalani kehidupan hari. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam tanganmu, kamu pegang gitu loh. Supaya apa? Nanti jadi kelihatan. Jadi Nuh mulai kumpulkan satu persatu kayunya gitu. Kumpulkan, saya nggak tahu, belum hitung juga, nggak hitung juga. Kayu gelondongannya berapa banyak sih gitu, kayu gofirnya berapa banyak, kita nggak tahu, kita nggak punya gambaran. Karena ini perahunya perahu besar, bahtera besar 135 meter panjangnya. Tingginya kurang lebih berapa? Hampir 50 meter. Lebarnya lagi. Jadi berapa banyak kayu yang harus dirikat. Dia harus potong-potong gitu loh ya. Terus habis itu apa lagi? Kumpulkan materialnya juga yang lain, gak mudah. Dia harus misalnya lagi kayu yang gelondongan itu, yang bulat-bulat itu ya, boleh dipotong lagi supaya nanti jadi perahunya jadi ini. Gak mudah, tetapi ya saudara-saudara dikasih itu, dia mulai satu persatu dikumpulkan. Tahun 2000 misalnya tahun berapa? Tahun 0, umur 500 tahun, 501 tahun, mulai 500 sampai 510 tahun sekarang, mungkin bahan-bahannya sudah selesai dikumpul. Lalu mulai kelihatan. Katakan ada orang-orang terdekat yang memberi kekuatan kepada. Tahun 2021 atau tahun 2020 yang kemarin, saudara, apa yang sedang kita gumuli? Apa yang kuat yang Tuhan taruh dalam tangan? Mungkin 2020, 2021 sepertinya belum ada bentuknya. Tetapi berdasarkan keyakinan yang kuat kepada firman Tuhan. Dan itulah bahasa Paulus, dan jangan mau digeser dari pengharapan akan firman Tuhan. Tuh, orang Majus muncul di tempat mereka. Lalu sesudah itu apa? Mereka mulai berjalan. Mereka mulai berjalan dan harus rela membayar harga. Harus itulah Natal. Natal itu berbicara bagaimana Kristus yang datang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti hamba, menjadi sama dengan kita. Dan juga ada orang-orang yang diberitakan, mereka rela membayar harga, orang Majus, hanya untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Berdasarkan petunjuk yang mereka terima di tempat mereka, ya, di negeri mereka. Dan sesudah itu mereka mulai berjalan. Kurang lebih selama 2 tahun. Dan saudara, ketika mereka mulai berjalan, melangkah, waktu kata firman Tuhan mereka sudah sampai di Yerusalem, baru bintang itu mulai nampak kembali. Mereka sangat bersuka cita, kata firman Tuhan, sangat bersuka cita. Yang selama ini petunjuk-petunjuk kita cari, ini yang kok mana bintang itu nggak muncul kepada kita? Kan mereka harus melewati siang malam, kok malam ada bintang-bintang, kok bintang itu mana ya, kok nggak ada gitu loh. Betul tidak kita sudah di jalan ini yang kita tempuh pada hari ini, Mesias itu sudah ada tidak dia lahir gitu. Tapi kita sudah melihat bintangnya gitu. Betul, tapi kok ini bintang tidak muncul lagi. Tapi saudara dikasih Tuhan, mereka terus melihat. Katakan mereka pasti saling memberitahukan saudara, ayo kita sudah sampai sejauh ini, masakan kita balik lagi gitu. Mungkin saja ada yang sudah mulai lemah, ayo kayaknya kita balik lagi deh, bawa kembali persembahan kita gitu. Tidak jadi berjumpa sama. Tetapi saudara dikasih Tuhan, setelah 2 tahun juga kita perhatikan, sampai juga mereka dituju. Mereka berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita juga pada hari ini. Jadi saya katakan kepada kita, mungkin dalam perjalanan hidup saudara pada hari ini, doa kita, ya, pergumulan kita, mungkin belum dijawab, ya. Tapi apa karena belum dijawab, lalu kita mulai misalnya, ya, tidak terus menekuni iman kita. Atau mungkin apa kita kata, ya,
Saya katakan gitu. Tapi karena keyakinan yang kuat terhadap isi hati Tuhan, itu yang membuat mereka tetap melangkah menuju ke tujuan. Dan keyakinan yang sama, yang kuat, yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, yang membuat saudara tetap melangkah dalam tujuan kita secara rohani. Saya katakan begini saudara, waktu kita mulai menghidupi setiap firman Tuhan yang saudara lakukan, tahun 2020 mungkin belum kelihatan, 2021 menuju ke tahun depan, 2022, 2023, waktu kita terus hidupi setiap firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, nanti kita akan mulai melihat apa yang saudara hidupi akan mulai kelihatan. Seperti apa misalnya? Saya katakan misalnya, Tuhan, saya sudah banyak menabur gitu loh, tetapi kok belum kelihatan juga misalnya saya bisa menuai apa dan seterusnya. Tetapi oleh karena sebuah keyakinan yang kuat, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap firman Tuhan, Tuhan, aku percaya apa yang kulakukan pada hari ini pasti nanti akan hanya kamu. Saya kasih oleh Tuhan, oleh karena itu, sebab itu kata firman Tuhan apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Saya kasih oleh Tuhan, ini tahun-tahun akhir, tahun 2021, kalau kita kilas balik kehidupan kita, apa sih kiranya yang mungkin harus kita bawa ya untuk di tahun berikutnya ini? Atau mungkin juga misalnya saya katakan begini, ya, saya sudah berdoa untuk apa? Untuk pekerjaan. Untuk apa lagi? Untuk usaha saya. Untuk apa lagi? Untuk keluarga saya. Tetapi kok Tuhan, ini doanya sepertinya kok mentok aja nggak dijawab. Sudah berdoa, minta bantuan doa ini, minta ini, tapi kok Tuhan belum menjawab, dan terus saja hari lepas hari saya masih terus bawa beban ini, saya bisa tanggung ini. Betul tidak ini Tuhan akan menjawab gitu? Tuhan mendengar doa saya tidak? Tuhan jawab tidak? Saya berdoa buat ini, berdoa buat pekerjaan, berdoa buat usaha saya, berdoa untuk apa lagi? Ya mungkin apa yang menjadi kerinduan doa kita, doa saudara gitu. Tapi kok Tuhan ini bagaimana ini? Mungkin juga kita berdoa buat anggota keluarga kita, ya, anggota keluarga kita yang belum sungguh-sungguh mungkin dalam Tuhan. Ya, saya ingat cerita dari orang tua saya, kakak saya nomor 2, ya saya pernah sampaikan. Waktu kami ada di Timur sama-sama, saudara kasih, salah satu pergumulan doa orang tua yang luar biasa kepada kakak yang nomor 2 itu. Ya, melayani Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan terkadang juga ya begitu. Dia terus yang digumuli didoakan oleh orang tua. Jadi sudah kan ini kenapa ya seperti ini gitu, dan seterusnya gitu. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi suatu ketika Tuhan kasih hikmat kepada orang tua, coba anak ini dikirim bersama dengan kakak yang nomor 1 yang ada di Makassar, yang jauh dari orang tua. Waktu dibawa ke sana saudara, dan berjumpa dengan keadaan, tahu rasanya jauh dari orang tua, baru dia mulai nyadari keadaannya. Suatu ketika dia telepon sama orang tua, dia minta maaf gitu, ya. Saudara kasih oleh Tuhan, ada begitu banyak yang kita dengar seperti nanti pada waktunya Tuhan baru Tuhan menjawab. Ada seorang ibu, ya, seorang ibu yang dia dari seberang dulu, dia bertobat karena suaminya yang lebih dahulu percaya kepada Tuhan. Tetapi sesudah dia percaya kepada Tuhan, ternyata apa saudara? Suaminya yang perkenalkan Tuhan itu malah melukai hatinya. Jadi pergi main yang tidak benar dibilang. Pokoknya dia diberkati Tuhan, tetapi pergi dengan cara hidup yang tidak benar. Baru percaya kepada Tuhan. Terus mereka kasih Tuhan, tetapi ibu ini waktu baru percaya, keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang memanggil dia, maka dia tetap teguh dalam panggilan tersebut. Apa yang dia melakukan? Dia mulai berdoa. Sampai dia bersaksi kurang lebih berapa tahun? Hampir 17 tahun. Baru doanya didengar oleh Tuhan, sehingga suaminya itu sungguh-sungguh bertobat. Nah, sekarang saudara dikasih Tuhan, mereka bersama-sama melayani Tuhan. Tadinya seorang pengusaha, dia istrinya itu kerja di Bank Indonesia, ya. Terus suaminya seorang pengusaha punya ini, dan sudah mereka mengusaha, dan berikutnya mereka tinggalkan usahanya, ya, kasih kalau nggak salah anak yang urus,
lalu mereka mulai melayani pekerjaan. Berapa tahun dia harus berdoa supaya doanya dijawab oleh Tuhan? Kurang lebih 17 tahun. Baru Tuhan menjawab. Dari kasihlah Tuhan. Memang waktu setiap orang untuk Tuhan menjawab itu akan berbeda-beda bagi kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara kasihlah Tuhan, itu loh contoh firman Tuhan. Makanya Alkitab juga katakan di dalam Injil Lukas, perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti seorang janda yang punya persoalan. Persoalan apa? Persoalan hukum untuk dibenarkan oleh hakim. Tapi hakim itu adalah hakim yang lalim. Hakim itu adalah hakim yang tidak benar. Hakim itu kalau engkau mau dibenarkan, maka harus punya sesuatu. Tetapi saudara kasihlah Tuhan, kata firman Tuhan, sang ibu ini, ibu janda ini, terus dia berdoa. Terus dia berdoa dengan tidak berkeputusan. Terus dia mencari hakim itu. Terus dia datang kepada hakim itu. Dia ketok, dia ini, dan seterusnya. Sampai akhirnya, apa kata firman Tuhan? Hakim itu juga membenarkan ibu itu. Lalu Tuhan katakan apa? Tidakkah Tuhan akan benarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada dia? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Tetapi apabila ia datang, adakah ia jumpai iman ibu? Iman yang menunjukkan apa? Iman yang tidak berkeputusan. Iman yang sekalipun belum dijawab Tuhan, ini doa kita. Tapi oleh karena sebuah keyakinan yang kuat, saudara hidupi setiap firman Tuhan. Firman adalah ya dan amin yang disampaikan kepada kita, dan saudara tangkap. Saudara imani, yakini, hidupi. Waktu kita hidupi, jalani, memang butuh waktu, butuh proses. Itu loh yang kita lihat dalam firman Tuhan. Untuk mereka berjumpa dengan Yesus Mesias harus 2 tahun lamanya perjuangan kehidupan. Untuk sampai kepada selesainya Batra Nuh itu harus berapa tahun? Harus 100 tahun dia menjalani baru. Dan saudara kasih Tuhan, sampai juga kita melihat Abraham memperoleh janji Tuhan, memperoleh keturunan setelah umur berapa tahun dia berjalan? 25 tahun lamanya. Melewati satu tempat kepada tempat yang lainnya. Berapa kali dia harus berpindah-pindah tempat? Kurang lebih saya catat dan saya baca, ada 10 kali dia berpindah-pindah tempat. Dan membawa dengan rombongan yang begitu banyak. Banyak orang. Tapi saudara kasihlah Tuhan, ini belum tahu nih Tuhan tempat yang dituju yang mana. Tuhan sesungguhnya di mana gitu loh. Tapi oleh karena keyakinan yang kuat kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Satu malam, kalau engkau dapat menghitungnya, maka seperti itulah nantinya jenis keturunan. Ya, lalu saudara kasihlah Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya gitu. Tuhan tunjukkan kepada dia visi yang besar. Itu kau lihat itu di atas. Dia percaya. Sampai akhirnya kegenapannya itu. Saudara ini kesin memang dibutuhkan sebuah keyakinan, kepercayaan yang kuat kepada firman Tuhan. Hidup setiap firman. Apa kebenaran yang Tuhan taruh kepada saudara pada hari? Saya katakan saudara, ketika kita menghidupi secara rohani firman Tuhan, maka pasti akan selalu berdampak kepada kehidupan kita secara jasmani. Tidak pernah yang jasmani itu akan memberi kehidupan kepada secara rohani. Amin. Saya katakan saudara kasih Tuhan, pada hari ini kami sendiri juga dibawa terheran-heran, terkagum-kagum melihat bagaimana karya Tuhan. Ya, yang seperti istri sudah saksikan waktu minggu lalu. Beberapa kali kami melayani Pak Abadi yang punya tempat ini, saudara kasih Tuhan. Maka waktu kemarin juga kita pergi dan juga beberapa waktu dia selalu katakan ini. Bapak Ibu berdoa ya, Bapak Ibu berdoa, cari tanah, jangan yang kecil, yang berapa? Minimal 100 meter. Oh iya, 120 meter. Jadi 120 itu berarti 10 kali 12. Ya, cari gitu. Ya, kita berdoa juga, apakah nanti tanah yang kita bangun atau juga ke tempat, kita serahkan. Dia selalu kasih tahu begitu. Karena orangnya dibilang kalau mau apa itu saya mesti prepare gitu semua. Saudara, ini satu peneguhan Tuhan bagi kita. Kita tahu kan waktu itu bulan September kita dihubungi bahwa Bapak Ibu ini tempat ini sudah dibeli gitu. Tunggu sampai bulan Desember kalau misalnya tempat ini mau disewakan apa tidak. Ya, kita datang kepada Badi, kalau dia pernah, Pak kalau sewa kurang lebih berapa? Pernah dia katakan suatu jumlah.
Waktu kemarin berapa ya, minggu lalu ya. Nah, minggu lalu saya cerita sampai kepada dia. Dia mulai kasih tahu itu, Bapak persiapkan nanti ke depannya misalnya untuk gereja, untuk rumah Tuhan seperti apa. Ya, 1 tahun ke depan. Ya. Terus kita tanya, Pak, itu bagaimana? Sewa harganya berapa? Oh, udah nggak usah. Ya. Sudah ada yang dia nggak mau dibayar ya. Ya, saya yakin sih ada orang yang sudah bayar. Kami tidak tahu apakah pemiliknya atau mungkin juga Pak Bari kita. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita dibuat terbawa terkagum-kagum untuk melihat cara Tuhan. Waktu kita baru mulai, waktu kita dalam berjalan, terkadang ada rasanya Tuhan. Gitu. Waktu dikasih tahu dengan sebuah seperti itu bahwa nanti tempat ini sudah dibeli orang, lalu istri mulai naik berdoa, gitu. Tuhan, ini bagaimana ini? Saya sudah berpikir nanti bagaimana, apakah mungkin kita ini dan seterusnya. Tapi saudara dikasih Tuhan nih. Kalau hal yang secara rohani kita lakukan, ya, terkadang hal yang secara rohani yang kebenaran yang disampaikan kepada itu akan selalu berdampak kepada kehidupan kita secara jasmani. Pekerjaan sudah, usaha kita, bahkan juga nanti akan ada kepercayaan Tuhan yang lebih, yang Tuhan akan berikan kepada kita tanpa diduga, tanpa diminta. Kok tiba-tiba ada saja misalnya yang diberikan kepada kita seperti ini, yang diinginkan kepada kita seperti ini. Kenapa? Ini loh, saya katakan hidupi setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Setiap apa yang saudara korbankan, harga yang saudara bayar pada hari ini untuk Tuhan, itu kerajaan. Ya, maka kita bersyukur juga ya, saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk Natal kita, perayaan Natal kita pada hari ini. Kemarin Ibu Sri juga sempat kasih tahu kepada kita, luar biasa saudara. Jadi kita mulai jemaat satu persatu mulai ikut bersama-sama. Puji Tuhan, ada yang saya bisa begini, puji Tuhan, sama-sama. Nah, saudara, berjalannya waktu kita melihat luar biasa bagaimana ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mereka. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Nah, saudara, terakhir kemarin Bu Sri laporkan untuk janji iman kita yang sudah terkumpul sampai hari ini 10.550.000. Kita nggak pernah kepikir. Nah, seperti itu ada. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Saudara-saudara, mungkin pada waktu saudara melakukan hal seperti itu, ada harga yang harus dibayar. Tapi oleh karena kita menghidupi saudara kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemarin juga luar biasa kami pergi ke acara di panti asuhan sana. Ya. Itu kurang lebih sekitar hampir 3 minggu ya. Sebelum pergi ke sana tiba-tiba saya istri di WA bahkan juga kepada saya bilang ada orang yang mau pindah rumah dan dia mau barang-barangnya dia mau kasih gitu. Dia kasih. Mau nggak Bapak? Kalau kita dikasih begitu aja kita yes, kayak ambil aja. Gitu. Jadi kalau dikasih puji Tuhan. Nanti kalau misalnya di rumahnya sudah penuh baru nanti kita berkati kasih apa yang membutuhkan itu. Kita terima dulu gitu. Gitu. Karena apa? Nanti kalau berikutnya misalnya orang itu misalnya nanti mereka punya apa lagi, mereka ingat kita gitu juga. Gitu ya, jadi kita terima saja, yes, kita terima. Orang terima, saya pikir cuma dapat apa? Dapat ada lemari, dapat ada ini gitu. Tapi ternyata sudah dikasih apa dikasih? Ibu itu seperti gerakan Tuhan, ada di situ ada baju-baju untuk panti asuhan, ada berapa dus tuh? Ini bawa aja, naikin aja. Oh ya, kebetulan juga kami mau ke panti asuhan nanti udah dinaikin. Terus berapa lama keluar lagi di luar? Sepertinya mungkin dia apa? Ini ada ini lagi. Mau nggak? Udah kita naikin semua itu. Mumpung mobilnya masih kosong. Terus ini apa lagi? Sampai sudah penuh itu. Padahal kita cuma berpikir cuma dikasih yang itu doang gitu. Nah, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami secara pribadi melihat apa? Ini, kalau saudara menghidupi setiap firman Tuhan, memang sekali lagi, waktu kita menghidupi firman Tuhan itu, kan kita sudah berikan kepada kita adalah perlu ada harga yang dibayar, ada yang dikorbankan. Orang Majus dia mengorbankan apa yang ada pada diri, waktu, tenaga, pikirannya bahkan apa ini, untuk persiapan logistik mereka untuk sampai ke tujuan. Gak mudah. Tapi oleh karena kerelaan mereka dan menghidupi setiap firman Tuhan, lihat hasilnya dan dicatat dalam firman Tuhan. Orang Majus, ya. Dan kita melihat yang kita baca seperti yang dilakukan juga oleh. Dan saudara sekarang
selama tahun 2021 bahkan pada hari ini, apa kebenaran firman Tuhan yang diberitahukan kepada kita, yang disampaikan kepada kita? Dan apa yang sedang kita lakukan, saudara lakukan? Pegang teguh, hidupi. Kami juga, sebagai hamba Tuhan juga, terus juga oleh pertolongan Tuhan juga, untuk terus menghidupi setiap firman oleh pertolongan Tuhan tentunya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya ketika saudara hidupi pada hari ini, 2021, 2022, berikutnya, tuh. Lalu nanti apa? Saudara, Tuhan akan mulai bekerja gitu dengan caranya. Ini orang percaya, ini anak Tuhan, si A, si B, si C, dan seterusnya. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dia menghidupi, memegang firman Tuhan. Tuhan mulai bekerja atas kehidupannya. Sekalipun dalam perjalanan kehidupannya dia itu seperti apa? Tidak dipedulikan, dicuekin. Tuhan tidak berbicara. Tuhan seolah-olah rasanya ini sepertinya dia tetap maju. Dia tetap melangkah. Ya, bersabar dalam kesesakan. Bertekun. Ayo kita baca yuk yang terakhir di kitab Roma. Roma pasal yang ke 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ya, kita baca bersama-sama ya. Roma 12:12. Nah, ini hari ini kan tanggal 12 bulan 12. 21. Natal GPS Jabodetabek juga 12 tinggal dibalik 21. Nah, ini sekarang 12. Roma 12:12. Ya, kita baca. Ya, baca sama-sama 2 3 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terus habis itu apa lagi? Sabar dalam kesesakan. Ini sudah sabar apa? Bertekun. Di ayat sebelumnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kasih tahu samping kanan nih, jangan kerajinan yang kendor. Cepat kasih tahu. Kasih tahu itu. Jangan kendor kanan. Mungkin juga itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang Majus yang rombongan itu. Jangan kendor, kita jangan kendor gitu. Jadi ada saling ingatin, karena manusia itu makhluk sosial. Itu juga yang dilakukan oleh siapa? Oleh Lamek ayah Nuh. Jangan kendor. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala. Itu terus yang dilakukan oleh siapa? Oleh opanya Nuh. Sudah sampai di mana itu barang itu? Mungkin dia bilang begitu. Sampai di mana? Aduh, rasanya tidak kuat. Jangan kendor, mulai bangun lagi gitu. Apa yang kurang nanti saya bantu. Jadi dia seperti orang kuat yang mengulurkan tangannya gitu. Ya. Untuk tolong dia, bantu dia. Ayo, bangkit gitu. Ada ayah yang juga datang, bangun gitu. Terus mereka kasih Tuhan juga. Ini yang saya katakan bahwa ada orang-orang kuat juga yang Tuhan bawa kepada kita untuk ulurkan tangannya. Kalau sudah mulai kendor apa, ayo bangkit lagi gitu. Jangan tinggal dalam keadaannya gitu. Amin. Gitu. Karena ada sesuatu yang Tuhan taruh di tanganmu gitu loh. Jangan sampai oleh karena misalnya ini kamu jadi lemah dan seterusnya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Bangkit gitu lagi. Karena apa? Lain. Nah, ini firman Tuhan juga kepada kita. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala. Ayo kita sama-sama yuk layani Tuhan yuk. Apa yang saudara Tuhan taruh dalam hati saudara, dalam hidup saudara, apa yang kita hidupi, itu kita kerjakan bersama-sama. Ya, bersukacita. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Bahasa firman Tuhan. Ya, kita jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah, dan upah itu berbicara baik yang sekarang maupun yang akan datang. Yang sekarang itu berbicara tentang hidup saudara gitu. Ya, berbicara tentang apa yang saudara lakukan. Berbicara tentang pekerjaanmu, berbicara tentang masa depan kita, berbicara tentang apa? Tentang usaha kita dan seterusnya. Saya katakan, suatu waktu ketika saudara kumpulkan, bangun kecil-kecil, bangun hidupmu, dan saudara akan dibuat terheran-heran, terkagum-kagum di waktu yang ke depan. Waduh, luar biasa ini. Sekarang menjadi besar. Diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan di hidup. Kalau belum ada jawaban, belum kelihatan, dia tidak kendor. Dia terus bersukacita. Dia terus apa? Dia sabar. Sabar menantikan. Kitab Yakobus juga, Petrus juga mengatakan bahwa sesungguhnya petani itu bersabar sampai hasilnya tiba.
Sesungguhnya petani waktu menaburkan benih, maka dia harus sabar sampai bisa menghasilkan. Kamu juga bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bersabarlah juga menantikan jawaban Tuhan. Bersabarlah juga melihat sampai apa yang saudara hidupi setiap firman Tuhan. Setiap taburan kita, setiap apa yang saudara lakukan, akan mulai kelihatan dan menjadi nyata. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu saat pagi menjelang siang hari ini. Itu firman-Mu ya Tuhan, yang diajarkan, yang disampaikan kepada kami, yang terus mengingatkan kami. Bapak, saya percaya apa kebenaran